Ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Manlima Garut, yang saya hormati Dewan Guru dan staf TU Sivitas Akademik Manlima Garut, serta siswa-siswi Manlima Garut yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Manlima Garut. Tapi sebelumnya saya pengen membacakan pantun terlebih dahulu. Tadi barusan saya bikin pantunnya ya. Pagi-pagi makan Indomie, siangnya makan bolu kukus. Untuk mempererat silaturahmi, untuk mempererat silaturahmi, bolehlah saya pinjam 100. Baik, anak-anak semuanya, tepuk tangan dulu dong. Maksudnya saya pinjam 100 itu saya pengen sedekah ya. Sedekah di hari Jumat itu sangat dianjurkan ya. Baik anak-anak, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, selain daripada melaksanakan rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Yang selalu kita laksanakan itu 2, yaitu syahadat dan sholat ya. Zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Kalau ada orang yang tidak mampu berpuasa, tidak perlu berpuasa. Cuman memang ada kewajiban membayar fidyah, kan seperti itu ya. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam ya, yaitu melaksanakan rukun Islam ya, melaksanakan rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Selain daripada kita melaksanakan rukun Islam tersebut, kita juga diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah kalian menjadi seseorang muslim, seorang mukmin yang melaksanakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa amar ma'ruf itu apa? Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa amar ma'ruf itu? Amar ma'ruf itu artinya adalah berbuat baik atau memerintahkan berbuat baik. Bagaimana berbuat baik itu? Kalau berbuat baik saya kira gampang. Ya, artinya cara-caranya sudah kelihatan. Dengan bersedekah, ya, dengan berbicara yang baik, berperilaku yang baik, bersikap yang baik, itu adalah amar ma'ruf. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah nahi mungkar. Bagaimana caranya nahi mungkar itu? Bagaimana caranya nahi mungkar? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'
fabilisani wa illam yastati fabiqalbi wa dzalika ad'aful iman. Bagaimana caranya nahi mungkar? Bagaimana? Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian melihat mungkar, melihat kemungkaran, melihat keburukan, falyughayyirhu biyadi, maka cegahlah keburukan itu dengan tangannya. Maka cegahlah keburukan itu dengan tangannya. Tangan itu bisa berarti tangan ini, tangan anggota tubuh, bisa juga berarti kekuasaan. Bisa juga berarti apa? Kekuasaan, kemampuan. Kalau kalian melihat keburukan, saya ulangi, kalau kalian melihat keburukan, maka cegahlah keburukan itu dengan tangan kalian. Misalnya seperti ini. Misalnya kalian sedang belajar di kelas, tiba-tiba ada teman kalian yang bercanda saja, bercanda. Atau misalnya ada teman kalian seharusnya belajar malah main game, misalnya main game Free Fire, FF, Cumburik, bocil FF. Ada bocil FF? Ada bocil FF? Seharusnya belajar malah main game, mengganggu yang lain, ngajak mabar. Mabar yuk, mabar. Ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Ini adalah keburukan. Masa harusnya belajar malah main cumburik? Kalau ada seperti ini, maka kalian tidak boleh diam saja. Ya, tidak boleh diam. Tidak boleh diam saja. Kalian harus mencegah perbuatan buruk itu dengan tangan kalian. Misalnya diambil HP-nya, tong main game, belajar, kerjain tugas. Ambil HP-nya, cegah keburukan itu dengan tangan kalian. Itu perintah Nabi. Itu perintah agama. Paham? Cegah keburukan itu dengan tangan kalian. Falyughayyirhu biyadi, dengan tangannya. Misalnya di kelas kalian tiba-tiba ada yang mencoret-coret tembok. Kelas sudah dicat bersih-bersih, dicoret-coret. Cegah keburukan itu dengan tangan kalian. Ambil spidolnya, ambil catnya, diambil. Kalau perlu dijewer. Jangan coret-coret kamu, jewer. Itu perintah agama. Paham? Paham? Kalau seandainya kalian tidak mencegah perbuatan buruk itu, maka kalian akan ikut berdosa. Ikut berdosa. Pak, tapi saya kan tidak ikut coret-coret tembok, Pak. Pak, tapi saya kan tidak ikut main game. Saya tidak ribut, masa saya berdosa? Kalian berdosa bukan karena kalian coret-coret tembok. Kalian berdosa karena kalian tidak melaksanakan nahi mungkar. Kalian berdosa karena tidak melaksanakan nahi mungkar. Karena itu perintah agama. Paham? Paham? Lagi di kelas tiba-tiba ada anak yang ribut, bercanda, ada yang nyoret-nyoret tembok misalnya. Pengen dicegah dengan tangan kiri. Pengen dicegah, ternyata itu yang ribut itu, yang nyoret-nyoret tembok itu ternyata kakak kelas. Anak kelas 10 di kelasnya itu, tiba-tiba ada anak kelas 12 masuk nyoret-nyoret tembok. Kelas 12
kakak kelas, badannya besar, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kamu pengen mencegah dengan tangan, tidak berani. Pengen mencegah dengan tangan, tidak berani. Terus gimana ya? Pengen ngambil spidolnya, tidak berani. Pengen ngambil catnya, tidak berani. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu mencegah keburukan dengan tangan, maka cegahlah keburukan itu dengan lisannya. Fa bilisanih, dengan mulutnya. Kalau tidak berani dengan tangan, karena dia kakak kelas, badannya besar, maka dengan mulutnya. Kak, jangan dong, jangan coret-coret tembok. Kak, jangan dong, jangan ribut, jangan main game. Kak, jangan dong, jangan main FF, burik. Kalau tidak bisa nahi mungkar dengan tangan, maka nahi mungkar dengan lisan. Kalau nggak bisa juga gimana, Pak? Hah? Kalau nggak bisa juga pakai. Kalau nggak bisa juga, Sabuk ya, Pak? kalau tidak berani ngomong, aduh pengen ngomong nggak berani, lapor ke guru. Itu namanya nahi mungkar bil lisan. Nahi mungkar bil, wah cepu Pak, cepu. Ya itu, kadang-kadang sesuatu yang baik itu dikesankan buruk, padahal itu baik. Itu cepu yang baik. Lapor ke guru. Itu namanya mencegah keburukan dengan lisan. Pak, itu Pak, di sana ada kelas 12 Pak, nyoret-nyoret tembok Pak. Pak, itu di sana ada kelas 12 Pak, mau bolos itu Pak. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Pak, itu kelas 12 merokok Pak. Itu namanya mencegah keburukan dengan lisan. Taghyirul mungkarat bil lisan. Itu perintah agama. Cepu. Cepu tapi perintah agama. Paham anak-anak? Ternyata pengen ngomong juga tidak berani. Aduh, pengen ngomong gak berani, takut dipukul. Pengen lapor ke guru, ternyata gurunya lagi rapat, gak enak, pengen masuk ke kantor. Aduh, gimana ya? Fa'il lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu mencegah keburukan dengan tangan, tidak mampu mencegah keburukan dengan lisan, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Maka mencegah keburukan dengan hatinya, kata Rasulullah. Dengan hatinya, kamu bilang di dalam hatimu, ya Allah, ini tindakan salah ini perbuatan yang salah. Mencoret-coret tembok ini salah, bolos ini salah, ribut di kelas ini salah. Saya tidak akan ikut-ikutan. Saya tidak akan ikut-ikutan. Nah, itu namanya nahi mungkar dengan hati. Nahi mungkar dengan hati. Jadi kalau tidak mampu nahi mungkar dengan tangan, tidak mampu nahi mungkar dengan lisan, maka nahi mungkar dengan hatinya. Fa biqalbi, dengan hatinya. Kalau kalian tidak melaksanakan nahi mungkar ini, maka kalian ikut berdosa. Hah? Apa? Pantun FF? Kita berdoa, ya Allah, semoga FF tidak burik lagi. Ya Allah, semoga FF tidak burik lagi. Semoga rumahnya ada pintunya. Kalau tidak mampu nahi mungkar bil yad, dengan tangan,
bil lisan dengan hati, maka yang ketiga adalah nahi mungkar bil qalb dengan hatinya. Kamu jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Kata Rasulullah, wa dzalika ad'aful iman. Nahi mungkar dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Pahalanya paling sedikit. Nahi mungkar dengan hati itu adalah pahalanya paling sedikit. Kalau kamu pengen dapat pahala yang besar, maka nahi mungkar bil lisan. Pengen lebih besar lagi, maka nahi mungkar bil yad dengan tangan. Tuh, jadi itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari Allah bahwa kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama nahi mungkar itu adalah dengan tangan, bil yad. Yang kedua dengan lisan, dengan tangan dengan lidahnya, dengan mulutnya. Yang ketiga adalah nahi mungkar dengan hatinya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.